Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi budaya positif dengan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, dilanjutkan dengan acara kedua penyampaian materi oleh narasumber. Acara yang ketiga tanya jawab, acara keempat doa, dan acara kelima penutup. Marilah acara pada kali ini kita mulai dengan acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, penyampaian materi oleh narasumber oleh peserta CGP Angkatan ke-7. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SP2 Jatiwetan, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya. Kita semua dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan keasahannya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif. Bahwasanya budaya positif itu sendiri adalah perilaku positif yang mempengaruhi diri kita untuk memunculkan suatu pembiasaan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk konsep utama budaya positif itu sendiri terdiri dari beberapa komponen. Di sini diantaranya adalah disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, segitiga restitusi, motivasi perilaku manusia, dan perubahan paradigma belajar. Selanjutnya, untuk paradigma belajar di sini terkait dengan paradigma baru, kurikulum kita itu sekarang adalah kurikulum merdeka sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Nadiem Makarim. Perubahan paradigma belajar menurut KHD Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia. Proses memanusiakan manusia itu bagaimana cara kita menghargai orang, menghormati orang, sehingga membuat orang lain itu merasa nyaman berada di sekitar kita. Itu namanya proses memanusiakan manusia. Dalam hal ini yang dimaksud membawa dampak harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Dengan sistem pendidikan yang dilakukan adalah sistem AMONG, guru itu mampu menjaga, membina, mendidik dengan kasih sayang.
Kemudian untuk pembelajaran dengan paradigma baru, dengan cara pandang yang baru, dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, yaitu peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dari perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran diferensiasi di sini yang dimaksud adalah pembelajaran yang melihat kebutuhan murid berdasarkan karakteristik murid. Kita tahu bahwa karakteristik murid kita adalah berbeda-beda. Murid memiliki keunikannya masing-masing. Jadi dalam hal ini kita sebagai guru memperlakukan murid kita dengan cara yang tidak sama. Seperti anak yang suka menggambar, tentunya pelakuannya berbeda dengan yang suka menulis atau mengarang. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif yang dimaksudkan adalah salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Yang dimaksud sogokan di sini misalnya iming-imingi hadiah. Nah, misalnya seperti ini. Aji, kamu harus mengerjakan ini sampai selesai. Nanti kalau selesai saya kasih uang 5.000. Nah, itu berarti mengerjakan sesuatunya karena ada dorongan diberi sesuatu, hadiah atau uang atau yang lainnya. Kemudian ancaman, itu diancam, misalnya awas kalau kamu tidak mau mengerjakan ini, nanti gak tak kasih hadiah atau apa, itu ancaman. Kemudian hukuman bersama, kalau tidak mengerjakan PR, lari keliling lapangan sebanyak 5 kali. Nah, itu hukuman. Selanjutnya, nah ini disiplin positif. Disiplin positif dulu waktu kita sekolah, kalau kita melakukan kesalahan, tentunya di sini guru tidak segan-segan untuk memarahi kita, atau bahkan mencubit, kemudian menjewer, atau memukul, menampar. Nah, tapi pada saat itu kita tidak mempunyai sifat dendam terhadap guru tersebut. Ya, tetap hormat walaupun tidak dicubit, disuruh push up, tapi kita tetap sayang pada mereka. Bahkan kita tidak menceritakan hal tersebut kepada orang tua ketika sampai di rumah. Karena apa? Tentunya kalau kita cerita ke orang tua akan marah pada kita dan malah menyalahkan gurunya. Itu kalau disiplin pada saat yang dulu. Sehingga hal tersebut cenderung anak memenuhi permintaan gurunya karena takut dihukum, karena merasa tidak nyaman. Kalau saya misalnya tidak berangkat ya lebih awal, nanti saya dihukum sama guru. Ancamannya itu sudah tidak seperti itu, merasa kurang nyaman. Tetapi untuk sekarang disiplinnya itu berbeda dengan yang dulu, di mana guru sekarang itu cenderung takut kepada siswa. Karena apa? Siswa itu biasanya lapor ke orang tua, dan kalau sudah lapor takut kalau dilakukan KKSR atau ke Komnas Perlindungan Anak. Karena akibat dari kesalahan tersebut, tentunya kan kita sebagai guru tujuannya untuk mengubah karakter anak supaya anak tersebut tidak mengulanginya atau melakukan sebuah kesalahan. Tetapi di sini di kehidupan sekarang malah hal tersebut penerimaan ke orang tua berbeda. Anggapannya gurunya galak, gurunya yang salah, gurunya itu yang tidak tidak bisa mengajar dengan baik, seperti itu penerimaannya. Hal tersebut yang membuat siswa itu merasa kurang hormat kepada guru. Jadi guru itu wibawanya terasa kurang di depan anak-anaknya, di depan anak-anak didik di sekolah. Nah, tentunya hal ini berbeda dengan perilaku yang dulu. Yang dulu itu penuh dengan kewibawaannya, penuh kelembutannya. Nah, itu. Kemudian disiplin sebagai bentuk motivasi intrinsik dan berperilaku nilai-nilai kebajikan universal.
Jadi disiplin sekarang diharapkan dapat membentuk perilaku yang mengarah ke nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya kebajikan universal yaitu berperilaku jujur, kemudian tanggung jawab, kemudian percaya diri, kerjasama, dan lain sebagainya. Kemudian penerapan di sini dengan adanya disiplin positif, maka bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman dan hukuman. Jadi di sini anak dengan sendirinya sadar kalau hal tersebut adalah salah. Anak dengan sendirinya kalau hal itu tidak diulangi, jangan sampai diulangi lagi. Nah itu tanpa ancaman dari guru, tanpa hukuman dari guru. Itu pengertian dari disiplin positif. Tentunya untuk disiplin positif, guru di kelas di awal pembelajaran bisa menerapkan beberapa kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang nantinya bisa dijadikan acuan jika anak didiknya yang ada di kelas itu melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan. Misal di awal membuat keyakinan kelas dengan siswa. Misalnya Bu Desa di awal tahun pembelajaran membuat beberapa kesepakatan dengan anak. Siswa kalau tidak mengerjakan PR, misalnya menghafal sila Pancasila, itu nggak pernah ditulis. Terus siswa misalnya apalagi ya, selama pembelajaran tidak boleh berisik. Nah itu nanti ada beberapa kesepakatan yang bisa dijadikan acuan ketika di kelas itu harapan dari penerapan disiplin positif. Selanjutnya, nah ini kebutuhan dasar manusia. Nah ini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah ini bahwa manusia itu butuh untuk bertahan hidup, bekerja, kemudian dengan bekerja, dengan makan, minum, berpakaian, untuk bertahan hidup dan seterusnya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, bahwa manusia itu butuh kasih sayang dari lingkungan keluarga atau lingkungan sosialnya, juga rasa diterima menjadi bagian dari lingkungan tersebut. Kemudian ini penguasaan di sini adalah kaitannya dengan prestise atau penghargaan. Jadi seorang manusia itu perlu dihargai, betul-betul dihormati, betul diperlakukan sebagaimana mestinya, dan juga manusia itu butuh juga menghargai. Jadi ada imbal balik menghargai, menghormati. Nah itu. Selanjutnya untuk kebebasan. Ya, kebebasan ini bahwa setiap manusia itu bebas bertindak, ya, bebas untuk memilih, bebas untuk menentukan sesuatu, tentunya dengan batasan-batasan tanpa melanggar kaidah-kaidah atau norma yang ada di lingkungan tersebut. Kemudian kesenangan. Nah ini bahwa manusia itu butuh kebutuhan untuk memperoleh rasa bahagia tanpa senang dengan caranya masing-masing selama tidak melanggar norma yang ada di sekitar. Next, selanjutnya. Nah ini jenis motivasi manusia. Nah ini yang mendasari manusia itu melakukan sesuatu. Ya, yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Seperti yang tadi saya beri contoh, misalnya anak itu memakai topi, ya, atau memakai ikat pinggang, atau memakai atribut seragam yang dalam kesehariannya. Itu tentunya demi kesadaran diri, karena memang itu bagian dari aturan yang ada di sekolah, bukan karena takut dimarahi guru atau misalnya takut dihukum oleh bapak ibu guru yang ada di sekolah. Itu. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini seseorang kalau melakukan sesuatu karena mendapatkan hadiah atau mungkin pujian dari orang lain. Ya, ini jenis motivasi yang kedua.
Yang ketiga yaitu menghargai nilai kebajikan dari diri sendiri. Jadi menghargai dirinya sendiri. Misalnya kalau kita berbuat baik, misalnya jujur, kemudian percaya diri, rajin, tentunya akan membawa kebaikan bagi diri kita sendiri. Itu untuk menghargai nilai kebajikan. Dan ini macam-macam tujuan seseorang melakukan suatu perbuatan. Ini ada 3 jenis motivasinya. Next. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman biasanya itu tidak ada hubungannya dengan kesalahan. Misalnya tidak mengerjakan PR, disuruh membersihkan WC, kan tidak ada hubungannya ya. Nah, itu harusnya tidak mengerjakan PR, hukumannya ya yang sepadan, misalnya membuat karangan cerita liburan pada hari Minggu. Nah, itu bisa mendorong atau menumbuhkan karakter literasi anak itu. Kemudian hukuman itu sendiri memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah menyakitkan, rasanya sakit. Misalnya tadi lupa membawa seragam, diminta berdiri di depan tiang bendera sambil bermakan tidak nyambung. Nah, itu menyakitkan, hukumannya terlalu berat. Yang kedua tidak nyaman karena kanan kirinya itu pada ngejek adik-adik kelasnya, sehingga rasa malu dan sebagainya itu masih ada. Yang ketiga mungkin menjadi takut, jadi rasanya takut, tidak semangat ke sekolah gara-gara lupa pakai seragam, gurunya nggak mau tahu, sehingga murid tersebut rasanya takut mau belajar, juga rasanya takut terbawa. Yang keempat memaksa, hukuman itu memaksa, mau harus dilaksanakan. Yang kelima menyembunyikan kesalahan, jadi hukuman di sini dia tidak tahu kesalahannya apa, tahu-tahu disuruh seperti ini. Nah, menyembunyikan kesalahannya tanpa diberi penjelasan khusus, kalau kamu mengerjakan ini dampaknya seperti ini dan sebagainya. Yang terakhir kurang percaya diri, ini secara tidak langsung anak menjadi kurang percaya diri itu akibat salah satunya sering dihukum. Nah, ini kaitannya dengan penghargaan. Kalau anak sering diberi iming-iming hadiah, sering dipuji juga membawa efek yang tidak baik juga. Karena apa? Yang pertama tidak efektif, ya tidak efektif karena memang kalau misalnya diberi sesuatu kan butuh modal untuk sesuatu yang bisa diberikan ya. Jadi itu tidak efektif. Yang kedua merusak hubungan atau sifat iri. Ini tentunya menimbulkan kecemburuan bagi anak yang lain. Kalau yang dikasih anak-anak pintar terus, padahal aku bisa silat, bisa bela diri, tapi tidak dikasih hadiah, yang dikasih ranking 1, yang bisa matematika, itu jadi kurang, itu sifat iri. Yang ketiga mematikan kreativitas. Nah, ini secara tidak langsung bisa mematikan kreativitas karena saya melakukan ini supaya diberi sesuatu sehingga dia tidak berkembang kreativitasnya yang lain. Yang keempat mendukung dengan sistem ranking. Nah, ini yang mengubah paradigma kita. Zaman kita sekolah itu ranking itu menjadi hal yang penting. Murid kita itu yang punya ranking, tapi kenyataannya sekarang di kurikulum merdeka itu yang punya ranking justru kalau sudah di lapangan di masyarakat itu yang lebih unggul adalah yang punya kreativitas, bukan semata-mata yang pintar atau yang punya ranking. Yang terakhir merampas dan menghargai dirinya sendiri. Nah, ini yang merampas dan menghargai dirinya sendiri. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini konsekuensi adalah yang pertama penguatan jangka pendek konsekuensinya. Yang kedua perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga stimulus atau respon. Yang keempat menghormati peraturan. Yang kelima mengurangi kesalahan. Nah, ini konsekuensi itu contohnya misalnya saya tidak
tidak memakai pakaian pramuka, tidak lengkap, konsekuensinya berarti kan berbeda dengan anak yang lain kan, itu ada perasaan malu kan, itu konsekuensinya. Kemudian untuk restitusi, di sini murid belajar bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol dirinya, memegang kontrol. Dan yang terakhir, bersemangat memperbaiki kesalahannya sendiri. Jadi restitusi ini dia bersama guru memvalidasi kesalahannya, kemudian bersama-sama dia memperbaiki kesalahannya dan dengan kesadaran dirinya sendiri tanpa ada istilahnya takut, ada kesan takut terhadap orang lain. Selanjutnya, nah ini pengertian restitusi. Nah, sebelum ke sini kita mengenal segitiga restitusi. Nah, restitusi di sini kaitannya dengan adanya sebuah kesalahan. Misalnya anak sedang melakukan kesalahan, misalnya benar, apa yang kamu lakukan? Nah, apa yang kamu lakukan? Saya sedang dipukul sama si Danu kan itu. Terus dan seterusnya terjadi tanya jawab antara guru dan siswa. Nah, di sini nanti ada proses segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi ini kita mengenal konsep disiplin pendekatan restitusi. Pada pendekatan restitusi ini, ya itu tentang cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, bagaimana cara menanamkan disiplin positif pada murid itu melalui pendekatan restitusi. Nah, pengertian restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat untuk restitusi. Jadi dia tahu kesalahannya sendiri, kemudian memperbaikinya sendiri, kemudian dia kembali ke anak yang seperti sedia kala, tidak nakal atau tidak melakukan kesalahan itu maksudnya. Kemudian ciri-ciri restitusi itu sendiri yang pertama, bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Dari kesalahan tersebut dia berupaya sendiri tidak akan mengulangi. Yang kedua, memperbaiki kesalahan. Nah, sudah tahu kesalahannya, dia berusaha memperbaiki kesalahan itu dari dirinya sendiri. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Guru di sini hanya menawarkan beberapa pilihan, bukan memaksa harus bebas seperti ini atau menjadi seperti ini. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi guru itu menuntun untuk melihat ke dalam diri kalau perbuatan seperti itu salah atau tidak. Nah, dari situ anak berpikir ternyata salah, nah, sebaiknya bagaimana? Nah, guru menuntun. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, pada saat siswa melakukan kesalahan, guru bertanya, dasar kamu, kenapa kamu jahit sama si Joko? Itu tuh karena Joko lucu, sehingga kalau saya menjahit itu dia terus bersama saya atau malah ngajak berlari ya itu yang untuk yang penjelasan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dasar dia melakukan hal sebuah kesalahan itu apa. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi ini fokus pada karakter siswa, karakter anak tersebut, bukan tindakan. Membentuk siswa tersebut menjadi peduli, membentuk siswa tersebut menjadi tanggung jawab, itu fokus dari restitusi. Dan yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini dari anak tersebut, maka anak bisa menemukan solusinya sendiri dari kesalahan yang sudah dilakukan. Next dulu. Nah, ini segitiganya seperti ini. Jadi di PLN juga kita temui ada segitiga restitusi seperti ini. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah.
Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini untuk langkah dari segitiga restitusi. Untuk yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, misalnya seperti kemarin, Sabrina waktu saya itu beri tugas untuk mengelompokkan benar dan salah, itu Sabrina salahnya 11, dia sempat menangis. Terus akhirnya dari situ saya bilang tidak apa-apa nak, berbuat salah itu sudah biasa. Orang itu juga ada salahnya, dunia dulu juga seperti itu, malah dunia itu salahnya 5 bulan gitu. Tapi dunia mau belajar lagi, besoknya salahnya berkurang menjadi salah 1 atau salah 3. Nanti salahnya seperti itu ya. Nah, itu menstabilkan identitas, tujuannya adalah menguatkan anak supaya dia tenang istilahnya itu. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, di sini ada beberapa contoh pertanyaan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, Sabrina pasti tahu ya kenapa kok bisa salah 11. Oh, saya kemarin tidak masuk. Oh iya, lupa. Nah, anak tahu sendiri kalau dia tidak masuk, dia ketinggalan, terus tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini dia tanya lagi, bagaimana supaya nilainya nanti dari Sabrina, saya harus belajar. Nah, dari situ tahu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, kemarin sudah dibentuk keyakinan bersama ya di kelas. Kalau diberi tugas guru bagaimana langkahnya, ya dikerjakan dengan baik. Nah, Sabrina sudah mengerjakan, belum Bu. Nah, besok Sabrina belajar tekun ya, kalau nggak sore malam dipandu sama bapak ibu yang ada di rumah. Ya Bu, nah dari situ. Nah, juga guru bisa menanyakan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di situ juga perlu pertanyaan seperti itu. Aku besok pengen jadi polisi, aku pengen nanti pernah lombanya dan seterusnya. Itu adalah proses dari segitiga restitusi. Next Bu. Nah, ini untuk posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol yang dilakukan guru. Nah, kita termasuk yang mana? Yang pertama adalah tipe penghukum. Jadi guru di sini menggunakan hukuman fisik atau verbal, misalnya ditampok ya, kemudian didorong atau mungkin diikuti dan sebagainya itu ya, dengan mata melotot atau menunjuk-nunjuk. Nah itu, awas kamu kalau tidak bisa senam, awas kamu kalau pakai ancaman, itu tipe penghukum. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, ini membuat orang merasa bersalah. Contohnya misalnya, saya kecewa dengan kamu, Joko, kok bisa salah 10 seperti ini. Nah, itu. Terus gara-gara kamu, temanmu bisa jatuh. Nah, itu membuat rasa bersalah, kan ada juga. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Nah, di posisi ini dia tidak akan menyakiti murid, tapi dia di posisi sebagai teman. Misalnya ada anak yang terlambat berkali-kali, diajak oleh gurunya di depan pintu. Nah, kamu kok terlambat lagi, Ruji? Ya udah, tidak apa-apa, sana duduk kembali. Nah, dengan suara lembut dan selalu memaafkan, itu adalah posisi guru sebagai teman. Yang keempat adalah monitor atau pemantau. Nah, ini posisi guru. Misalnya dia memantau, misalnya, apa kesalahanmu? Kesalahan saya itu tidak membawa buku LKS matematika. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian apa hukuman yang kalau misalnya tidak membawa buku? Ya, hukumannya menulis 100 kali misalnya dan sebagainya. Nah, itu adalah posisi pemantau. Ya udah, sekarang kamu tulis 100 kali. Itu posisi dari monitor atau pemantau. Yang kelima adalah manajer. Nah, manajer di sini yang menentukan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Ini puncaknya. Puncaknya diharapkan muara dari 5 posisi ini, guru bisa bersikap sebagai seorang manajer. Manajer di sini posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya.
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini adalah posisi dari seorang manajer, posisi sebagai seorang manajer. Ini adalah yang terakhir yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti ada beberapa hal yang bisa ditanyakan, kami persilakan. Terima kasih. Tanya dulu. Ya, Bu Juli, silakan. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, yaitu bagaimana penjelasannya. Terima kasih Bu Juli. Selanjutnya pertanyaan saya jawab baru sekali dari pertanyaan yang saya Bu Juli. Di sini untuk pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan pembelajaran diferensiasi. Bahwasanya pembelajaran di sini berpusat pada murid. Jadi pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan murid, ya, sesuai dengan karakteristik siswa. Peserta didik itu bermacam-macam, ya, dan unik seperti yang peserta didik tersebut. Untuk itu dengan adanya perhatian dari sisi itu, maka diharapkan anak merasa tercukupi kebutuhannya dan diharapkan bisa mewujudkan sesuai dengan apa yang ada di profil pelajar Pancasila yang meliputi beriman, takwa, dan alam mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian gotong royong, mandiri, benaran kritis, kemudian kreatif. Diharapkan pertanyaan itu Bu Juli. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Sama-sama Bu Juli. Baik Ibu, selanjutnya acara doa kepada Ibu Novita dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah acara yang terakhir, yaitu untuk majalah acara diseminasi budaya positif IPA, dan hari ini kita tetap bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semua, saya mohon maaf yang seturut-turutnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.